Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Info Fafak dimanapun berada. Saat ini saya tengah bersama dengan Bapak Musril. Beliau merupakan PLT Manager PT PLN ULP Fakfak bersama Abang siapa itu, lupa itu Bang? Ya Bang Andi. Ya. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang masalah tidak jauh masalah ini ya, masalah apa? Sering matinya listrik yang ada di Kabupaten Fakfak. Untuk itu perlu kita dengar penjelasan beliau agar kita paham. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musril, ini kita sudah beberapa minggu atau mungkin sudah 1 bulan lebih Pak ya? Iya, sudah 1 bulan lebih kita sering mengalami listrik mati atau padam. Bahkan ada yang sampai 24 jam di beberapa daerah tertentu ya. Baik, Bapak bisa jelaskan Pak, mungkin apa Pak kendalanya PLN Fakfak Pak? Baik, terima kasih Pak. Kalau untuk saat ini penyebab dari pemadaman yang terjadi ini karena kebutuhan listrik di Fakfak ini saat ini terganggu dengan adanya pembangkit kita yang tidak mampu. Tidak mampunya pembangkit kita itu karena kita tahu akhir-akhir ini kondisi Fakfak sudah kemarau ya, sudah Kemarau, masuk kemarau. Ya. Ini untuk PLTA Pak ya, yang tenaga PLTM. air. Nah, PLTM ya. nah, sementara Fakfak ini besar dayanya itu dari PLTM. Sehingga saat ini untuk pembangkit kita yang PLTM itu sudah sangat jauh menurun dayanya. Ya, Pak, kalau normal berapa Pak yang dihasilkan dari PLTM Pak? Ya, normalnya itu bisa 1,5 sampai 1,6 Mega. kW. Oh, kilo. Ya. Kilo. 1,6 kilowatt. Iya, dengan kondisi yang sekarang? Namun kondisi yang saat ini tadi malam aja sudah tinggal 300-an kilo. 300 kilo itu dengan debit air yang semakin menurun. Iya, iya. Jadi ini kalau tidak hujan lagi di 1-2 hari ini otomatis Turun tidak akan lagi. beroperasi. Tidak akan beroperasi Tidak juga. akan beroperasi, otomatis sudah stop. Oke, mohon diperhatikan ini Ya. berarti kalau debit air sudah makin turun, Ya. berarti kemungkinan justru itu malah tidak beroperasi Tidak Pak ya? beroperasi. Nah, Dari 1.600 turun ke 300, 300 dan bisa tidak tidak beroperasi. Jadi Ya, baik. tidak akan mengeluarkan daya. Daya lagi. Ya, Itu tidak yang untuk mengeluarkan satu daya. Pak ya, yang di sana yang PLTM Untuk Pak. di PLTM di Ya. Werbasana. Yang lainnya Pak ya. Terus kalau ke PLTD Kebun Kapas, itu ada beberapa mesin kami, mesin sewa, terus mesin PLN. Itu mesin sewa ada 2 unit yang gangguan yang dayanya PLN kontrak itu 2 mega. Namun mereka baru menyalurkan daya mereka itu ke PLN karena gangguannya mesin mereka itu 2 unit, sehingga hanya 1,6 bisa turun 1,4. Nah, jadi kami harapkan dengan datangnya yang 2 unit dari mesin sewa yang progresnya setelah kami cari informasi terus komunikasi dengan manajemen pihak sewa ketiga. Iya, pihak ketiganya ya. Insya Allah mungkin dalam 1-2 hari ini mesin yang saat itu katanya kandas di kapal rusak di Dobo ya kalau tidak salah itu sudah mungkin sudah dalam perjalanan menuju Fakfak. Jadi kalau tidak salah tanggal 22 atau 23 udah tiba di Fakfak. Insya Allah sesuai apa yang mereka sampaikan. Itu untuk mesin yang dari pihak ketiga Pak ya? Iya. 2 mesin. 2 mesin itu dengan dayanya sekitar 900 kW untuk 2 mesin. Yang akan datang ini Pak? Ya, yang akan datang Sekitar tanggal 23 Pak ya? Tanggal 22 antara hari ini atau besok. Menurut mereka seperti itu. Jadwalnya Ini begitu tanggal, ya? Iya, Baik, sekarang baik. tanggal 22 kan. Nah, Iya. jadi dengan ada kedatangan mesin 2 unit itu pun, itu belum menjamin pemadaman ini Ya. akan habis. Oke, Mbak, saya perjelas. Yang sekarang untuk mesin yang sewa dari pihak ketiga itu menghasilkan daya berapa Pak? Yang saat kondisi saat ini Pak? Yang kondisi saat ini untuk mereka kalau misalnya kan ada 5 unit, 5 unit yang saat ini Beroperasi. itu kalau normal suhu tidak ekstrim, punya ini operasi terus ini Pak. Cuaca di luar juga mempengaruhi cuaca di mesin. Jadi bila normal itu bisa
1.600. Saat ini menghasilkan itu, Pak? Untuk saat ini itu dayanya sudah berkurang lagi jadi 1,4. Iya. Ya, karena cuaca terus sudah operasi terus, mereka juga mesin sering keluar sistem juga. Akibatnya pemadaman yang kami sudah jadwalkan terpaksa harus tambah lagi. Ya, itu yang Itu 5 mesin itu nyala semua atau tidak bergantian, Pak ya? Tidak ya? bergantian. Jadi posisi kami di PLTD Kebun Kapas itu tidak ada mesin yang stop. Iya. Itu beroperasi terus. Ini terjadi karena pasokan yang dari Werba turun terus. Ya, dari Werba sana sudah semakin berkurang sehingga mesin di sini juga kami harus operasikan. Kami tidak bisa keluar. Kalau kami keluar, otomatis pemadaman akan tambah banyak. Tambah parah. Karena saat ini aja yang sudah keluar dari Werba sudah berkurang itu untuk siang kami padam sekitar 1,5 mega. Jadi 1,5 mega itu di siang hari, malam itu bisa 2,5 mega. Dari beban puncak malam 5,6. Beban puncak malam 5,6 mega. Dipadamkan? Dipadamkan 2,5. Nah, itu yang pemadaman ini kami coba atur agar supaya bisa semua memang bergilir. Nah, kami tidak siapa gimana, tetap kami sebisa kami untuk melayani. Iya, baik. Karena dengan kondisi saat ini. Baik, Pak, kalau untuk diesel milik atau PLN sendiri yang di Kebun Kapas, Pak, bagaimana, Pak? Ya, untuk diesel PLN saat ini mungkin waktu itu teman-teman juga sudah sampaikan bahwa ada satu unit yang lagi overhaul, lagi pemeliharaan besar. Ada berapa unit, Pak? Ada satu unit. Ada satu unit. Satu unit dengan daya yang agak lumayan juga. Berapa dananya, Pak? Dayanya 600 kilo lah. 600 ya. Itu yang sekarang lagi keluar sistem dan mereka udah kerja dari sudah hampir sebulan ini, tapi karena posisi di sini yang harus mereka kerjakan di blok itu tidak ada yang bisa bubut yang perlu mesin bubut yang besar untuk bubut, ada tempat yang harus dibubut. Nah, itu tidak ada, makanya dikirimlah ke Sorong. Berarti kesimpulannya mesin yang satu unit itu sudah tidak beroperasi karena mesin rusak. Yang satu unit itu sudah bukan rusak, lagi pemeliharaan. Lagi pemeliharaan. Ya, lagi di servis. Nah, terus ada sumber daya lain, Pak, selain jadi, itu, Pak? Terus yang satu unit mesin kami yang merek MAN itu juga kan generatornya terbakar, Pak. Iya. Generator terbakar sehingga dia juga keluar sistem. Nah, tapi sudah kami usahakan, kami sudah komunikasi dengan wilayah, dengan teman-teman di area lain, sehingga datanglah ada yang dari Timika, ada yang masih bisa mereka bantu. Informasinya tadi malam sudah masuk, Pak ya? Tadi malam sudah turun dan kami tadi malam sampai jam 11. Itu dayanya berapa, Pak? Itu dayanya kecil aja. Kecil saja. Itu pun tidak dia masuk, tidak langsung menjamin bahwa pemadaman ini akan habis dan berkurang signifikan, tidak. Hanya sekedar membantu saja, mengurangi. Membantu saja dengan harapan mesin ini semua beroperasi. Iya, Pak. Kalau tadi yang dimatikan itu atau di off-kan itu sekitar 2,5, Pak ya. Dengan adanya bantuan yang dari Timika yang berapa kafe tadi, Pak? Itu 250 sampai kira-kira membantu berapa itu, Pak? Ya, itu membantu 250 sampai 250 ya? 300 kalau tergantung cuaca juga ini, Pak. Oh, gitu. Ya, kalau cuaca panas berarti cuaca panas ya terpaksa harus dimatikan. Ya. Karena kalau kami paksakan juga nanti bisa malah fatal. Fatal bisa jadi tidak beroperasi. Itu lebih fatal lagi. Itu yang Pak, baik. Ini banyak masyarakat yang penasaran. Untuk yang dari PD Biapo itu memang sudah tidak bisa dipakai sama sekali empat-empatnya itu, Pak? Bukan 4. Sekarang di Biapo itu karena terkunci sih, waktu saya masuk ke sini juga sudah terkunci. Tapi ada masalah, Pak? Ada masalah? Kenapa dikunci? Enggak, mereka kan udah tidak kontrak lagi dengan PLN. Oh, begitu. Jadi itu sekarang memang lahannya di PLN. PLN, betul. Tapi mesin mereka, bangunannya mereka punya. Jadi tidak dipakai sekarang. Jadi prosesnya mereka itu saat ini ada 3 unit. 3 unit yang dulunya rusak mereka sudah perbaiki. Waktu itu kami buat surat setelah pertemuan dengan Dewan itu, kami buat surat untuk pinjam pakai agar bisa melayani masyarakat di Fakfak biarpun tidak menghabiskan pemadaman tapi bisa mengurangi jam. Sudah terrealisasi belum, Pak? Itu yang sudah kami menyurat ke Pemda setelah koordinasi.
Pemda suruh buat surat, kami buat surat. Nah, tapi begitu buat surat mungkin ada dari Pemda sampaikan ke manajemennya Biapohi, ada manajemen Biapohi yang kesini ya. Nah, datanglah siapa gitulah datang dengan penyampaian bahwa mesin-mesin Biapohi itu dulunya rusak, mereka sudah keluarkan biaya untuk perbaikan. Jadi mungkin kalau mereka hanya kasih gratis untuk dipakai, itu mungkin mereka keberatan. Mungkin seperti itu, tapi dari PLN juga sudah tidak bisa kontrak lagi. Tidak bisa kontrak lagi. Karena apa, Pak? Karena posisi kita tahu bersama bahwa Biapohi juga selama beroperasi, selama kontrak dengan yang dulu Pak, itu rusak terus. Dan tidak memenuhi dengan kontraknya dia saat itu, daya yang dia harus 800 kilo itu, tapi tidak pernah mencukupi ke 800 kilo. Sehingga selalu mengganggu di sistem. Pak, yang saya dengar itu justru pihak PLN mungkin masih punya hutang ke pihak Biapohi, Pak? Sudah diselesaikan. Hutang itu sudah tahun lalu atau baik. Seandainya Pak, seandainya ada kebijakan dari Bupati bahwa mesin Biapohi ini bisa dibantu atau diperbantukan ke PLN, dayanya berapa Pak yang bisa membantu PLN itu? Daya dari Biapohi ini? Iya. Ya, Biapohi kan mesinnya hampir sama dengan mesin-mesin kami yang ada di dalam. Iya. Nah, itu tinggal 3 unit itu sekitar, kalau dia estimasi kami dia juga tidak bisa full operasi, paling bisa dia gantian 200 kilo per mesin, berarti kalau 3 itu 6 baru 600 kilo. 600. Dan itu pun tidak bisa semuanya nyala terus kan Pak? Ya, itu pun kan kalau memang diizinkan, nanti yang mengoperasikan kan kami Pak. Dari BBM-nya, dari semua operasional kami, dari yang operatornya juga akan Pak, kami. itu kan baru jawaban dari PD Biapohi Pak ya. Sudah pernah disampaikan ke Bapak Bupati Pak? Kebetulan tadi pagi Pak Asisten 1 Pak Joko, beliau hubungi saya, terus kita ada bincang-bincang, terus saya sampaikan, saya menyampaikan yang hal Biapohi ini. Beliau bilang oke, kalau begitu dibuat surat, kita sama-sama ke Pak Bupati. Begitu. Pak Bupati, saya bilang karena ini memang sekarang ini desakan yang mendesak untuk kita tangani, memang hanya Biapohi yang untuk saat ini bisa membantu sedikit. Pak, saya dengar kan ada 3 generator lagi yang mau didatangkan, yang saya yang satu semalam ya sudah. Ada 2 lagi itu dari mana itu Pak? Ya 2 itu yang tadi, yang saya sampaikan awal tadi. Dari pihak ketiga itu tadi? Ketiga yang sewa, yang rusak itu. Itu kan kira-kira 2 itu mereka untuk. Ya, kalau nggak hari ini besok. Ya, tanggal 22 atau 23. Pak, seandainya semua generator ini sudah nyala, baik yang dari Timika, kemudian yang dari pihak yang kontraktor tadi, yang 2 generator, kemudian ditambah Biapohi, seandainya Pak Bupati mengizinkan tadi, sudah cukup nggak Pak itu Pak dayanya yang dihasilkan Pak? Kalau cuaca seperti ini Pak, saya tidak menjamin juga, karena kondisi operasi ini, temperatur mesin itu berpengaruh Pak. Temperatur mesin berpengaruh. Ya, tapi mungkin saya bisa sampaikan lagi bahwa kami tidak tinggal diam dengan kondisi saat ini di Papua. Iya, setuju. Kami sudah usaha-usaha, manajemen kami yang di atas juga pun sudah. Jadi sekarang itu kan mesin sewa yang ada di Fakfak ini ketiga, itu kan kontraknya mereka dari pusat Pak. Pusat terus di Papua ini kan banyak mereka mesin sewa P3 ini. Kebetulan di Manokwari itu kan sekarang PLTMG sudah beroperasi. Nah, di sana mereka punya ada mesin dari sewa sini, ada yang nganggur lah begitu. Yang ditempatkan di sana saat waktu belum beroperasinya PLTMG. Nah, jadi sekarang posisi nganggur. Nah, sehingga mesin-mesin itu akan dialihkan ke sini, direlokasi ke sini ya. Sampai kapan Pak kira-kira Pak? Ya insya Allah dalam bulan Desember. Dalam bulan Desember ya? Dalam bulan Desember ini sudah. Itu 5 unit. 5 unit. Dengan adanya 5 unit itu bisa menyembuhkan Pak? Insya Allah sudah bisa. Kalau dengan kondisi air defisit tetap bisa. Masih berproses. Pak, saya tegaskan sekali lagi Pak. Kalau 5 unit mesin ini yang dari Manokwari dikirim ke sini, meskipun air sudah berkurang, sudah bisa mencukupi kebutuhan Fakfak.
Insya Allah sudah bisa. Total kebutuhan Fafak ini berapa tuh Pak? Kebutuhan Fafak saat ini kan 5,6 5,6 malam. untuk malam ya, beban puncak tertinggi tuh Pak. Beban puncak tertinggi. Dengan tambahan 5 mesin itu sudah bisa mencukupi. Ya, kalau dengan tambahan karena 5 mesin itu dia di kapasitasnya 2 mega yang nanti masuk. 2 mega yang nanti masuk, otomatis kalau dia masuk punyanya PLN juga bisa kami pelihara dengan baik. Karena sekarang ini kan posisi operasi terus, tidak ada pemeliharaan. Tidak ada yang bisa kami kerjakan untuk ya bisa servis apa ya itu kan kami tidak bisa lakukan. Baik. Berarti saya tekankan Pak, untuk pemenuhan listrik Fafak ini berarti kita masih harus bersabar hingga Desember Pak ya? Ya. Hingga Desember. Ya, dengan harapan juga kalau hujan sudah turun, sudah mulai bisa nambah-nambah ya. Bisa lebih tambah lagi daya kita. Baik Pak, saya ada pertanyaan titipan banyak yang WA ke saya. Ini mereka menganggap bahwa dengan sering matinya listrik berpengaruh pada barang-barang elektronik masyarakat. Apa memang bisa begitu Pak atau bagaimana Pak? Kalau seperti itu saya juga belum sampai kalau mati terus langsung tiba-tiba saya juga belum ada komplain ke kantor Pak ya? Belum ada ya? Ya ada. Sih, tapi kami tidak bisa menjamin itu bahwa itu gara-gara mesin mati. Ya, mati lampu. Iya. Nah, terus sering juga kami mati lampu itu kan bukan karena disengaja. Terus, betul. Kami punya jaringan ini kan panjang Pak. Sampai. Posisi kami normal, mesin semua normal, tapi tiba-tiba ada padam. Iya. Itu kan ada gangguan-gangguan, ada pohon yang tumbang. Ya, kami mohon juga di kesadaran masyarakat lah. Baik. Untuk saling membantu supaya agar kelistrikan bisa normal ya. Kalau kami turun pembersihan yang mendekat jaringan tolong diizinkan jangan ada yang komplain. Ini harapan dari PLN Pak ya? Ya harapannya kami seperti itu. Atau karena begini Pak, dengan kejadian itu efeknya ke mesin Pak. Efeknya ke mesin bisa gangguan. Iya. Termasuk generator terbakar itu juga karena hal-hal konslet begitu ya. Short yang terjadi tiba-tiba trip itu juga berpengaruh. Ya, kena ke generator juga gangguan. Jadi seperti itu. Pak, ada saran nggak Pak kepada pengguna pengguna listrik ini di Fafak? Mungkin menghemat pemakaian listrik atau bagaimana Pak? Ya, kalau, dalam situasi sekarang ini maksud saya. Untuk situasi sekarang ini ya kami mohon pelanggan Fafak untuk ya kalau bisa di malam hari yang lampu-lampu yang tidak perlu dinyalakan ya dipadam lah. Beban puncak itu jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari mulai jam 6 lah, jam 6 sampai jam 6 sore jam 10. Sampai jam 10. Ya, itu kalau bisa dihemat ya Pak ya? Ya, itu dihemat supaya bisa juga bisa cepat lah, menyalakan juga cepat. Baik Pak Mesin. Saya pikir cukup Pak. Ya. Demikian sahabat Info Fafak dimanapun Anda berada, perbincangan kita dengan Bapak Musril, pimpinan PLN yang ada di Fafak. Semoga memenuhi segala keinginan tahunan kita. Demikian siaran langsung kami dari kantor PLN Fafak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.